Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arya Bagaskara di channel Kamus Matematika. Ya, kali ini kita akan belajar sistem persamaan linear 3 variabel. Materi ini yaitu materi matematika wajib kelas 10 semester 1. Ya, langsung saja masuk pada materi. Bab 3 sistem persamaan linear 3 variabel atau kita singkat sebagai SPLTV, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas 3 variabel. Misalnya kita gunakan variabel X, Y, dan Z sehingga dapat ditulis menjadi bentuk umum sebagai berikut. AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D, dengan ABC merupakan koefisien atau nilai yang dipengaruhi oleh variabel, X, Y, Z merupakan variabel atau peubah, dan D adalah konstanta. Lanjut, unsur sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama yaitu koefisien. Koefisien itu sudah dibahas tadi, yaitu nilai yang dipengaruhi oleh variabel. Kemudian yang kedua, variabel atau peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya disimbolkan dengan huruf kecil pada alfabet. Misalnya tadi adalah X, Y, atau Z, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu konstanta, yaitu bilangan yang tidak dipengaruhi oleh variabel sehingga nilainya tetap atau konstan. Konstanta itu berupa angka yang tidak dipengaruhi variabel, misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 0 negatif juga boleh seperti itu. Kemudian yang keempat, suku. Bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Setiap suku akan dipisahkan dengan tanda operasi matematika penjumlahan atau pengurangan. Atau bisa juga dengan perkalian atau pembagian seperti itu. Contoh, misalkan ada sebuah persamaan 3 variabel, yaitu 3x ditambah 6y dikurangi 7z sama dengan 12. Maka kita dapat tentukan koefisiennya adalah 3, 6, dan negatif 7. Variabelnya adalah X, Y, dan Z. Konstanta adalah 12. Sukunya adalah 3X, 6Y, negatif 7Z, dan 12. Seperti itu. Lanjut. Dalam menentukan sebuah himpunan penyelesaian pada sistem persamaan linear 3 variabel, yang pertama kita dapat menggunakan dengan metode substitusi. Apakah itu metode substitusi? Metode substitusi merupakan salah satu penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan mengganti salah satu variabel dengan variabel lain. Bagaimana caranya? Langsung saja masuk pada contoh yang pertama. Dengan metode substitusi akan ditentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Ya, di sini ada 3 persamaan. Setiap persamaan memiliki 3 variabel. Solusinya. Solusi pertama yaitu persamaan 1. X min Y ditambah Z sama dengan 2. Dengan cara substitusi, maka kita membuat nilai X, merubah nilai X min Y plus Z sama dengan 2 menjadi satu variabel, yaitu X sama dengan berapa, seperti itu. Nah, dari sini kita mendapatkan nilai X-nya, yaitu X sama dengan Y dikurangi Z ditambah 2. Kemudian persamaan keempat disubstitusikan ke persamaan 2. Tadi kita sudah peroleh X-nya yaitu Y dikurangi Z ditambah 2.
Y dikurangi Z ditambah 2. Nah, kita masukkan nilai X ini ke persamaan 2, yaitu menggantikan nilai X-nya menjadi 2 dikali dengan Y dikurangi Z ditambah 2 ditambah Y ditambah Z sama dengan 7. Kemudian kita dengan sifat distributif, kita kalikan semuanya. 2Y dikurangi 2Z ditambah 4 ditambah Y ditambah Z. Operasikan variabel-variabel yang nilainya sama. Hasilnya yaitu 3Y dikurangi Z sama dengan 3. Kemudian dengan cara substitusi kita mencari nilai Z-nya, yaitu Z-nya adalah 3Y min 3. Kita mendapatkan persamaan baru yaitu persamaan 5. Lanjut lagi, kita gunakan persamaan 4 disubstitusikan ke persamaan 3. Persamaan 4 tadi sudah diketahui ya, yaitu X itu ini nilainya X sama dengan Y min Z ditambah 2. Kita ganti variabel X ini, kita gantikan variabel X-nya menjadi Y dikurangi Z ditambah 2. Kemudian dioperasikan, nilai yang variabelnya sama Y dengan 3Y menjadi hasilnya adalah 4Y. Negatif Z dikurangi 2Z hasilnya adalah min 3Z. Ditambah 2, kita pindahkan 2-nya ke ruas kanan. Jadi hasilnya adalah negatif 1. Seperti itu. Lanjut lagi ke slide berikutnya. Persamaan 5 disubstitusikan ke persamaan 6. Tadi kita sudah peroleh persamaan 5 dan persamaan 6-nya. Yaitu 4Y dikurangi dengan 3 dikali 3Y dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Kita operasikan dahulu dengan menggunakan sifat distributif, yaitu 3Y dikalikan dengan 3 min 3. Hasilnya adalah 4Y tetap. Kemudian 3 dikali 3Y jadi negatif 9Y. Negatif 3 dikalikan dengan negatif 3 hasilnya adalah plus 9. Dan sama dengan negatif 1. Kita operasikan variabelnya sama, Y dengan Y. Hasilnya yaitu negatif 5Y. 9 kita pindah ke ruas kanan. Hasilnya adalah negatif 10. Kemudian kita peroleh dari sini nilai Y-nya adalah 2. Untuk Y sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaan 5, yaitu persamaan 5 kita peroleh Z sama dengan 3 dikali 2 dikurangi 3. Di sini kita langsung masukkan saja. Untuk persamaannya kalian dapat lihat di waktu sebelumnya, yaitu diperoleh 6 dikurangi dengan 3. Hasilnya adalah 3. Maka diperoleh nilai Z-nya adalah 3. Kemudian kita masukkan lagi persamaan Z sama dengan 3 ke persamaan 4. Yaitu diperoleh nilai X sama dengan 2 dikurangi 3 ditambah 2 sama dengan 1. Kita operasikan semuanya. 2 dikurangi 3 hasilnya negatif 1 ditambah 2 hasilnya 1. Maka X ini kita peroleh nilainya yaitu 1. Jadi dari metode penyelesaian substitusi yang telah kita gunakan, himpunan penyelesaiannya atau HP-nya yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3.
Kemudian untuk penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel ada metode eliminasi. Selain metode substitusi, ada juga metode yang kedua, yaitu bisa menggunakan metode eliminasi. Metode eliminasi ini merupakan salah satu penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dari persamaan itu. Langsung saja masuk pada contoh. Itu contoh yang kedua. Misalkan saya beri sebuah persamaan linear 3 variabel, kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Langsung saja masuk pada penyelesaian. Yang pertama, eliminasi variabel Z dengan persamaan 1 dan 2. Kita gunakan persamaan 1 dan persamaan 2 dengan menghilangkan variabel Z. Karena di sini variabel Z sudah memiliki koefisien yang sama, yaitu 1, maka kita langsung dapat menghilangkan dengan cara menguranginya, yaitu hasilnya diperoleh X ditambah 2Y sama dengan 8. Kita mendapatkan persamaan baru, yaitu persamaan 4. Langkah selanjutnya kita eliminasi variabel Z lagi dengan persamaan 2 dan 3. Di sini diperoleh variabel Z-nya koefisiennya sudah sama, yaitu 1, maka kita langsung dapat bisa mengeliminasi dengan cara menjumlahkan, karena tanda dari variabel Z ini berbeda. Yang atas tandanya positif, yang bawah negatif. Jadi agar dapat tereliminasi, kita menggunakan tanda tambah atau menjumlahkan dari variabel Z itu agar tereliminasi. Kemudian dijumlahkan X ditambah X, hasilnya adalah 2X min 3Y ditambah 2Y, hasilnya yaitu min Y. Min 2 ditambah 3, hasilnya adalah 1. Kita peroleh persamaan baru, yaitu persamaan 5. Lanjut lagi. Masih menggunakan metode eliminasi, yaitu kita mengeliminasi variabel Y. Di sini kita menggunakan persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 yaitu X ditambah 2Y sama dengan 8. Persamaan 5-nya 2X dikurangi Y sama dengan 1. Untuk menghilangkan variabel Y karena koefisiennya belum sama di sini, kita samakan dulu dengan mengalikan persamaan yang pertama kita kalikan 1 dan persamaan yang berikutnya kita kalikan 2. Hasilnya yaitu X ditambah 2Y sama dengan 8. Yang persamaan berikutnya kita kalikan 2, hasilnya yaitu 4X dikurangi 2Y sama dengan 2. Untuk menghilangkan variabel Y di sini kita jumlahkan, yaitu 2Y ditambah dengan negatif 2Y agar variabel Y-nya hilang. Maka diperoleh persamaan 5X ditambah dengan 10. Kita cari variabel X-nya, maka X sama dengan 10 dibagi 5, X sama dengan 2. Lanjut lagi, kita eliminasi variabel X menggunakan persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, di sini variabel koefisien dari variabel X juga berbeda, jadi kita perlu menyamakannya terlebih dahulu dengan cara persamaan 4 kita kalikan 2 dan persamaan yang 5 kita kalikan 1. Diperoleh persamaan 4 yaitu 2X ditambah 4Y sama dengan 16. Yang persamaan 5 kita peroleh 2X min Y sama dengan 1. Untuk menghilangkan variabel X di sini kita gunakan tanda pengurangan. Jadi 2X dikurangi 2X hasilnya 0 atau habis. Kemudian 4Y dikurangi negatif Y, maka hasilnya yaitu 5Y. 16 dikurangi 1 hasilnya adalah 15.
kita cari nilai dari variabel Y-nya, yaitu Y sama dengan 15 dibagi 5, hasilnya Y sama dengan 3. Kemudian langkah berikutnya kita mencari variabel nilai dari variabel Z. Caranya yaitu kita mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 variabel X. Variabel X kita hilangkan menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2. Masih sama caranya, kita samakan dahulu koefisiennya dengan cara mengalihkan 1 untuk persamaan satunya dan mengalihkan 2 untuk persamaan yang kedua. Hasilnya yaitu 2X dikurangi Y ditambah Z sama dengan 6. Dan persamaan 2-nya 2X dikurangi 6Y ditambah 2Z sama dengan min 4. Untuk menghilangkan variabel X kita kurangi, diperoleh nilai negatif Y dikurangi negatif 6Y menjadi 5Y, Z dikurangi 2Z hasilnya negatif Z, dan 6 dikurangi negatif 4 hasilnya 10. Kita peroleh persamaan baru yaitu persamaan 6. Langkah selanjutnya kita eliminasi variabel X kembali dengan persamaan 2 dan 3. Variabel X pada persamaan 2 dan 3 sudah sama koefisiennya yaitu 1, maka kita langsung dapat mengeliminasinya dengan cara dikurangi. X dikurangi X hasilnya habis. Kemudian negatif 3Y dikurangi dengan 2Y hasilnya adalah negatif 5. Z dikurangi negatif Z hasilnya plus 2Z. Kemudian negatif 2 dikurangi 3 hasilnya negatif 5. Kita peroleh persamaan baru yaitu persamaan 7. Kemudian langkah terakhir menentukan nilai dari variabel Z-nya, yaitu kita eliminasi variabel Y dengan persamaan 6 dan persamaan 7. 5Y dikurangi Z sama dengan 10. Kemudian persamaan 7 negatif 5Y ditambah 2Z sama dengan negatif 5. Untuk menghilangkan variabel Y kita jumlahkan dari kedua persamaan tersebut supaya nilai dari variabel Y habis. Kita jumlahkan 5Y ditambah negatif 5Y habis. Negatif Z ditambah 2Z hasilnya adalah Z. Kemudian 10 ditambah negatif 5 hasilnya yaitu 5. Maka dari sini kita peroleh himpunan penyelesaiannya. Dari metode eliminasi ini kita peroleh X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 5. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode campuran, yaitu metode substitusi dan eliminasi. Kita menggunakan kedua metode yang telah kita pelajari pada slide sebelumnya. Metode campuran itu apa? Metode campuran merupakan salah satu penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan cara menggabungkan dua metode yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Langsung masuk pada contoh. Contoh yang ketiga yaitu diberikan sebuah persamaan linear 3 variabel. Di sini sudah diberikan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Kita tentukan himpunan penyelesaiannya, yaitu menentukan nilai X, Y, dan Z-nya. Langsung pada solusi. Yang pertama kita eliminasi variabel Y dari persamaan 1 dan persamaan 2. Kita masukkan persamaan 1 dan persamaan 2 ini dan eliminasi dengan cara menyamakan koefisien dari variabel Y. Karena
koefisiennya belum sama, kita samakan terlebih dahulu dengan mengalihkan 2 pada persamaan yang kedua. Hasilnya yaitu 3x ditambah 2y ditambah 4z sama dengan 170 untuk persamaan 1, dan persamaan 2-nya kita peroleh 4x ditambah 2y ditambah 4z sama dengan 200.000. Kita eliminasi dengan cara mengurangi kedua persamaan tersebut. 3x dikurangi dengan 4x, hasilnya negatif x. 2y dikurangi dengan 2y, hasilnya habis atau 0. 4z dikurangi dengan 4z, hasilnya habis. Jadi kita peroleh nilai variabel dari x-nya. 170 dikurangi dengan 170.000 dikurangi dengan 200.000, kita peroleh negatif 30.000, maka nilai x kita peroleh x sama dengan 30.000. Kita peroleh persamaan keempat, x sama dengan 30.000. Selanjutnya kita eliminasi kembali persamaan 2 dan persamaan 3 dengan mengeliminasi variabel y. Persamaan 2 dan persamaan 3 kita samakan terlebih dahulu. Koefisien y untuk dapat kita eliminasi. Untuk persamaan 2 kita kalikan 4, dan persamaan yang ketiga kita kalikan 1. Diperoleh nilai 8x ditambah 4y ditambah 8z sama dengan 400.000. Untuk persamaan yang ketiga kita peroleh x ditambah 4y ditambah 5z sama dengan 160.000. Kemudian kita eliminasi variabel y-nya, yaitu dengan cara mengurangi, karena di sini untuk dapat menghilangkan kita kurangi. Kemudian 8x dikurangi dengan x, hasilnya 7x. 4y dikurangi dengan 4y, hasilnya habis. 8z dikurangi 5z, yaitu hasilnya 3z. 400.000 dikurangi 160.000, hasilnya 240.000. Kita peroleh persamaan baru, yaitu persamaan 5. 7x ditambah 3y sama dengan 240.000. Kemudian masuk pada metode substitusi. Kita gunakan metode campuran. Setelah menggunakan metode eliminasi, kita gunakan metode substitusi. Dengan persamaan 4 dan 5 yang telah kita peroleh sebelumnya, yaitu x sama dengan 30.000, dan persamaan 7x ditambah 3z sama dengan 240.000, kita substitusikan nilai x pada persamaan 5, yaitu pada nilai 7x, maka 7x dikali 30.000 ditambah z sama dengan 240.000, kita peroleh 7 dikali 30.000, hasilnya 210.000, maka 210.000 ditambah 3z sama dengan 240.000, nilai dari 3z sama dengan 240.000 dikurangi 210.000, maka 3z sama dengan 30.000, nilai z diperoleh sama dengan 10.000. Kita peroleh persamaan baru, yaitu persamaan 6, z sama dengan 10.000. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 4 dan persamaan 6 ke persamaan yang 2. Persamaan 4 yaitu x sama dengan 30.000, persamaan 6 z sama dengan 10.000, dan persamaan 2 yaitu 2x ditambah y ditambah z sama dengan 100.000. Kita substitusikan, maka nilai 2x yaitu kita ganti x dengan 30.000, 2 dikali 30.000 ditambah y ditambah 2 dikali 10.000 sama dengan 100.000. Diperoleh 2 kali 30.000 hasilnya 60.000, ditambah y dan ditambah 2 dikali 10.000 hasilnya 20.000.
Kemudian kita operasikan 60.000 ditambah 20.000 hasilnya 80.000. Kita pindahkan ke ruas kanan, hasilnya Y sama dengan 100.000 dikurangi 80.000 diperoleh Y sama dengan 20.000. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan linear 3 variabel ini diperoleh nilai X 30.000, nilai Y 20.000 dan nilai Z 10.000. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat belajar, semoga sukses. Tetap semangat dan terus maju untuk berprestasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman apabila bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.